semuanya, apa kabar? Selamat bertemu lagi secara virtual dengan Suster dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 6. Selamat Natal walaupun sudah lewat dan juga tahun baru 6 hari kita memasuki tahun 2021. Harapan Suster semoga semuanya sehat ya, sehat, tetap semangat, dan tetap menjaga protokol kesehatan agar terhindar dari wabah virus corona. Kita berdoa semoga cepat berlalu ya virus coronanya. Nah, anak-anak yang terkasih, kita telah memasuki semester yang kedua. Suster ingin sampaikan materi semester yang kedua, dan juga kita akan langsung memulai dengan materi kita yang pertama. Nah, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Ya, tadi sedikit agak macet ya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas anugerah hari ini. Kami boleh belajar bersama di semester yang kedua pada perjumpaan yang pertama ini, walaupun secara virtual. Kami bersyukur atas anugerah tahun lalu 2020 yang sudah kami lalui, dan juga bersyukur atas kesempatan memasuki tahun baru 2021. Semoga kami dimampukan untuk bekerja sama dengan Roh Kudus-Mu agar segala kebiasaan-kebiasaan lama yang kurang baik, yang tidak baik, yang membuat kami tidak dekat dengan Dikau, dengan sesama, dan juga mungkin malas belajar, kurang bertanggung jawab. Semoga semuanya ini kami tinggalkan dan kami bangkit dengan semangat yang baru. Tuhan, berkatilah perjumpaan kami yang secara virtual ini, namun tidak dapat saling bertatap muka. Semoga melalui pembelajaran pada hari ini, anak-anak kami khususnya semakin mengenal Dikau dan mencintai serta melakukan apa yang Engkau kehendaki. Ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Nah, untuk materi kita di semester yang kedua ada dua tema besar. Dua tema besar itu silakan kalian perhatikan ya dalam slide. Yaitu yang pertama, tugas dan sifat gereja. Sedangkan tema yang kedua adalah karya-karya pelayanan gereja sebagai perwujudan karya keselamatan Allah. Nah, dari dua tema besar ini masih dibagi lagi menjadi subtema. Tema yang pertama terdiri dari 3 subtema, yaitu 1, sifat-sifat gereja. Yang kedua, gereja persekutuan para kudus. 3, gereja mewartakan kerajaan Allah. Dari tema yang kedua ada 4 subtema, yaitu 1, karya pelayanan gereja. 2, kritis terhadap tantangan zaman. 3, hati nurani. Dan terakhir, doa sumber kekuatan hidup. Nah, inilah 2 tema besar yang akan kita bahas dalam semester yang kedua ini. Nah, anak-anak yang terkasih, untuk ulangannya akan diadakan 3 kali. Ulangan pertama yaitu setelah kita selesai membahas 3 subtema yang pertama, yang termasuk dalam bagian tema 1. Lalu, ulangan yang kedua adalah tema 4 dan 5, dan ulangan ketiga subtema 6 dan 7. Nah, kita mulai saja. Mulai dengan yang pertama, subtema yang pertama yaitu sifat-sifat gereja. Tentu setiap pembelajaran selalu ada tujuannya. Tujuannya apa? Ya tujuannya pertama-tama supaya
kalian tahu terlebih dahulu. Kalau tahu dan juga bisa memahami. Memahami apa? Karena subtema kita sifat-sifat gereja, maka memahami sifat-sifat gereja, lalu mampu menjelaskan, lalu bisa merancang, membuat aktivitas berupa perbuatan atau tindakan-tindakan yang menyatakan bahwa sifat-sifat gereja, ya, perbuatan saya menunjukkan sifat-sifat dari gereja dan kegiatan untuk terlibat dalam tugas gereja pada tahun 2021. Tentu tidak secara langsung terlibat langsung seperti sebelum pandemi, yaitu datang ke gereja karena ada yang memang aktif, ya, sebagai pelayan-pelayan di gereja, apakah itu sebagai misdinar, apakah sebagai lektor, atau di gereja Kristen mungkin singer lah, atau apa dan lain sebagainya, atau juga kalian yang aktif di agamanya masing-masing. Tentu tidak secara langsung, tetapi ketika kita dalam masa pandemi ini pun kita bisa melakukannya, bisa terlibat. Contoh-contoh sudah kalian lakukan, misalnya waktu itu suster memberi tugas khotbah atau tugas-tugas yang lain, secara tidak langsung juga sudah terlibat dalam tugas menggereja atau juga tugas sebagai orang beriman menurut agamanya masing-masing. Nah, ini tujuan pembelajaran tentang sifat-sifat gereja. Nah, sebelum kita mengetahui sifat-sifat gereja, pertama-tama kita pelajari dulu arti gereja. Nah, gereja adalah persekutuan semua umat beriman kepada Yesus Kristus, ya. Tentu semua umat beriman yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, ini hal kecil aja yang ingin suster sampaikan, bahwa kalau tulisan gereja, ya, dengan huruf besar atau kapital, itu berarti gereja bukan sebagai bangunan atau gedung atau fisik, tetapi jika ditulis dengan huruf besar, terutama jika kata itu bukan yang di depan, tetapi kata, misalnya dalam kalimat itu dia ada di kata yang kedua, ketiga, keempat, atau terakhir. Ya, itu berarti dengan huruf besar berarti gereja adalah persekutuan semua umat beriman kepada Yesus Kristus. Ya. Itu arti gereja. Jadi persekutuan, jadi gereja itu terdiri atas orang-orang, manusia-manusia, orang-orang yang apa? Yang percaya atau beriman kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Nah, tentang gereja itu pada awal mulanya yaitu ketika para rasul hidup bersama jemaat-jemaat saat Yesus sudah naik ke surga. Nah, ketika Yesus naik ke surga, para rasul melanjutkan apa yang sudah diajarkan oleh Yesus. Nah, para rasul dan orang-orang yang pertama melanjutkan ajaran-ajaran Yesus, melakukan apa yang Yesus kehendaki, itu disebut gereja perdana atau gereja awal atau gereja pertama. Nah, gereja perdana adalah persekutuan umat yang hidup di masa para rasul setelah kenaikan Yesus ke surga. Gereja perdana atau disebut gereja awal yang dibentuk oleh para rasul. Anak-anak, kalian bisa membaca dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41-47 dan tolong ditulis bagaimana sih cara hidup mereka. Ya, tolong diuraikan cara hidup mereka, ngapain aja yang diceritakan oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul. Nah, sifat-sifat gereja. Tema kita kan sifat-sifat gereja.
Biasa juga disebut sifat-sifat atau ciri-ciri gereja itu meliputi 4. 4 di sini yaitu 1, gereja bersifat satu, ya. Gampang ya diingat, satu ya satu. Gereja bersifat satu. Yang kedua itu gereja kudus. Yang ketiga itu Katolik, keempat apostolik. Kita lihat apa artinya. Gereja bersifat satu itu berarti gereja sebagai kumpulan atau himpunan umat yang percaya pada Kristus itu menjadi satu umat Allah dan menjadi satu tubuh. Santo Paulus mengatakan bahwa gereja itu ibarat bait suci, di mana yang menjadi tubuh yaitu umat yang percaya kepada Kristus, sedangkan kepalanya adalah Yesus Kristus, ya. Namanya tubuh dan kepala itu tentu tidak terpisah, tetapi satu, maka gereja disebut satu atau bersifat satu atau cirinya itu satu, ya. Lalu yang kedua, gereja bersifat kudus. Artinya gereja dipanggil kepada kekudusan oleh Tuhan, ya. Kudus itu berarti hidup menurut kehendak Tuhan. Kudus berarti memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Dan juga ingat baik-baik, gereja kudus itu karena gereja itu juga diilhami oleh Roh Kudus. Ya, maka gereja kudus. Ingat tadi dalam penjelasan tentang gereja bersifat satu, Kristus sebagai kepala. Nah, kalau Kristus kepalanya berarti gereja pasti kudus karena Kristus itu adalah kudus. Nah, sehubungan dengan sifat gereja kudus itu bisa dilihat dalam Injil Matius bab 5 ayat 48. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna. Itu. Nah, untuk sifat gereja yang pertama, silakan kalian baca 1 Korintus bab 12 ayat 12. Apa isi dari bacaan tersebut? Nah, itu ditulis ya, itu sebagai bagian dari tugas ditulis. Nah, gereja bersifat Katolik, apa artinya sih? Katolik itu artinya universal atau umum. Maka gereja bersifat Katolik berarti gereja mencakup semua orang yang telah dibaptis secara Katolik, yang berada dimanapun di seluruh dunia, yang menerima pengajaran iman, moral, serta memiliki tata liturgi yang sama. Dalam gereja Katolik itu tidak ada sekte-sekte di dalam gereja Katolik. Jadi ini sifatnya universal, ya. Lalu terkait gereja Katolik juga ya, itu gereja menerima siapa saja, yang miskin, yang kaya, yang kecil, yang besar, yang hitam, keriting, yang lurus, yang apa dan lain sebagainya. Ini gereja bersifat Katolik. Nah, gereja bersifat apostolik, artinya bahwa gereja dibangun atas dasar para rasul dan nabi, dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Nih, Yesus Kristus sebagai batu penjuru apa artinya? Itu silakan kalian klik pada link yang sudah suster kirim itu, lalu dibaca. Apa sih artinya gereja sebagai batu penjuru? Nah, sekali lagi gereja bersifat apostolik itu gereja dibangun atas dasar para rasul dan nabi dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Gereja Katolik mementingkan hubungan historis, hubungan sejarah. Sejarah dengan siapa? Ya sejarah. Yesus itu juga hidup dalam sejarah. Para rasul itu juga dalam sejarah. Zaman lampau itu disebut sejarah. Maka mementingkan hubungan historis, hubungan sejarah dengan para rasul, dengan para nabi, dengan orang-orang yang terdahulu. Ya, juga antar para rasul
dan pengganti mereka, pengganti para rasul ya, yang masih diteruskan sampai saat ini adalah para uskup. Jadi kalau suster tanya siapa sih pengganti para rasul? Pengganti para rasul adalah para uskup. Itu penjelasan tentang gereja bersifat apostolik. Nah, contohnya apa sih? Contoh 4 sifat gereja. 1. Gereja bersifat satu. Ya, memiliki pengakuan iman yang satu dan sama. Pengakuan iman yang satu dan sama ini dirumuskan dalam doa aku percaya. Percaya akan Allah Bapa, percaya akan Allah Putra, percaya akan Roh Kudus, percaya akan Bunda Maria yang melahirkan Yesus, percaya akan kehidupan kekal, percaya akan kebangkitan, percaya akan persekutuan para kudus, itu terangkum dalam doa aku percaya. Nah, itu satu, itu sama, seluruh dunia pengakuan iman itu sama. Nggak ada yang mengatakan, saya Cirebon, saya nggak mau, saya maunya percayanya hanya pada Yesus aja deh. Saya Roh Kudus saya nggak mau, Maria saya nggak mau, nggak bisa. Ya, sama, maka disebut satu. Sakramen-sakramen yang terdiri dari berapa? Ayo ingatnya, terdiri dari 7 sakramen itu pun sama di seluruh dunia. Perayaan ibadat, ekaristi di seluruh dunia sama, tidak bisa. Saya nggak mau, saya ekaristinya maunya hanya sampai di bacaan. Atau saya mau kalau ke gereja itu cukup komuni aja. Nah itu bukan, tidak bisa dipilah-pilah. Satu kesatuan. Lalu contoh lain. Karena satu, maka gereja sebagai umat Allah itu juga selalu mengusahakan agar persatuan itu tetap dibangun dengan cara apa? Contohnya membentuk kelompok-kelompok atau sel-sel doa yang dimulai dari keluarga. Kalau di sekolah kita ada Sanggar Veritas, itu juga salah satu cara untuk usaha untuk membangun persatuan di dalam gereja karena sifatnya satu. Nah, silakan anak-anak temukan usaha-usaha lainnya, minimal 3 ya, cuma 3 loh, ada banyak sekali. Nah, sifat gereja yang kedua, contoh gereja bersifat kudus, ya. Gereja bersifat kudus itu contohnya. Ya, kita bertanya dulu bagaimana sih supaya mengusahakan kekudusan itu? Ya, dengan menerima sakramen-sakramen, pengakuan dosa, sakramen baptis tentu sudah, ekaristi, ya, itu cara-cara pengudusan dengan mengikuti perayaan ekaristi. Sekarang tentu tidak bisa langsung di gereja, tetapi kita bisa mengikuti secara online, secara virtual. Lalu juga dengan berdoa pribadi, berdoa dalam persekutuan di rumah. Ini juga cara-cara untuk mencapai kekudusan. Nah, teman-teman atau anak-anak, kalian juga bisa ya mengusahakan untuk mencapai kekudusan dengan belajar dari orang-orang kudus. Silakan kalian cari juga ya tentang orang kudus yang sempat viral, yaitu Carlo Acutis. Carlo Acutis. Ini disebut orang kudus zaman milenial ini. Apa saja yang dia lakukan silakan kalian cari ya. Lalu yang kedua ada juga Beata Sandra Sabatini. Ini juga termasuk orang kudus zaman ini. Kalau Carlo tadi laki-laki, sedangkan Sandra Sabatini ini perempuan. Itu banyak sekali, Anda tinggal cari aja di internet, Anda bisa menemukan itu. Ya. Lalu apa tugas Anda terkait dengan hal ini? Nah, silakan Anda tulis apa yang suster jelaskan ini, ya. Contoh-contoh gereja bersifat kudus, silakan ditulis.
Dan temukan tadi yang suster katakan, orang kudus zaman milenial, Carlo dan Sandra. Silakan Anda melihat kisah tentang mereka dan cukup Anda tulis sedikit saja tentang mereka. Pilih salah satu, mau Beata Sandra atau mau Carlo. Baik, lanjut, yaitu contoh gereja bersifat Katolik. Berdasarkan pengertian tadi, ya, kita sudah melihat tadi pengertian tentang Katolik itu universal, terbuka bagi siapa saja, menerima dan menghargai. Menerima di sini maksud suster menerima, menghargai. Ya, menghargai budaya, menghargai bahasa, menghargai agama lain dari bangsa manapun. Ini contoh gereja bersifat Katolik. Menghargai, menghormati. Tentu ini berarti tidak menghina, tidak menjelek-jelekan agama lain, atau bahkan melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap agama lain. Ini untuk gereja Katolik tidak dibenarkan, ya. Nah, silakan kalian cari cukup 3 contoh berdasarkan pengertian dan penjelasan. Juga lihat di yang suster muat di dalam PowerPoint ini, universal, Kristus hadir di dalamnya, terbuka bagi dunia, tidak terbatas pada tempat, bangsa, budaya, waktu, atau golongan. Silakan ditulis 3 contoh. Yang terakhir, gereja bersifat apostolik. Ya, itu dalam penjelasan sebelumnya sudah disampaikan, bisa Anda baca lagi. Didirikan atas dasar para rasul, meneruskan ajaran dan kesaksian para rasul, ibadat dan strukturnya diajarkan di Kudus dan bimbing oleh pengganti para rasul. Meneruskan ajaran-ajaran para rasul, contohnya tuh apa, ya? Itu bisa kalian lihat lagi dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Meneruskan apa yang sudah dilakukan oleh para rasul, suster kasih satu contoh, yaitu misalnya mengganti peran para rasul, yaitu para uskup. Itu satu contoh. Silakan cari contoh lainnya. Nah, begitu anak-anak yang terkasih, sangat singkat sekali. Silakan kalian cermati kembali pertanyaan-pertanyaan yang suster berikan dari satu slide ke slide yang lain. Ada slide yang tidak ada tugas, tapi ada yang ada tugas. Cermati pertanyaan-pertanyaan yang diberikan dan kerjakan dengan penuh sukacita. Karena apa? Karena Tuhan selalu memberkati kita ketika kita mau melakukan dengan penuh tanggung jawab dan sukacita. Nah, sebelum kita berdoa untuk menutup penjelasan suster ini, nanti kalian bisa meneruskan lagi sendiri, ya. Terkait dengan ini, tugas-tugas suster sudah sesuai dengan yang dikirim dan disampaikan di GCR, juga penilaiannya meliputi sikap, ya, terutama sikap di sini disiplin dan tanggung jawab, nilainya cukup besar, ya. Jangan disia-siakan karena suster melihat ketika kalau ulangan pada waktu itu, ujian itu nilai tidak terlalu bagus. Nah, itu bisa dibantu dengan sikap ketika kalian disiplin dan tanggung jawab. Lalu penilaian pengetahuan itu berdasarkan pertanyaan-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Keterampilan, yaitu keterampilan di mana kalian keterampilan menjelaskan sesuai dengan bahasa yang tepat dan benar. Itu saja anak-anak sekalian, terima kasih banyak dan semoga sekali lagi kalian tetap sehat dan semangat. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur karena telah selesai membahas materi tentang sifat-sifat gereja. Semoga sifat-sifat gereja yang kami pelajari ini tidak hanya
bertujuan atau tidak hanya diperuntukkan bagi kami yang beragama Kristiani, namun kami bisa mengambil intisarinya untuk siapapun yang mempelajari dengan pengetahuan, juga bisa mengusahakan hidup yang kudus, satu, Katolik, Apostolik. Semoga pesan-pesan ini dapat kami wujudkan dalam kehidupan kami. Mohon berkat-Mu untuk anak-anak kami semuanya, terutama yang saat ini mungkin sedang sakit, sedang mengalami kesulitan. Semoga Engkau menganugerahkan kemampuan untuk menghadapi dan mengatasinya. Juga untuk keluarga mereka masing-masing, terlebih yang saat ini sedang sakit, semoga disembuhkan, yang mengalami kesulitan apapun. Semoga Tuhan menganugerahkan rahmat untuk dapat mengatasinya. Ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santa Maria, Santo Yosef, dan Santo Dominikus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat belajar. Tuhan memberkati.